Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas dasar dari teknologi pangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses pengawetan dan pengolahan pangan itu sendiri, maka kita harus memahami dulu terkait dasar dari teknologi pangan. Nah, kenapa kita harus memahaminya? Nah, kita tahu bahwa untuk kelangsungan hidup, kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah pangan. Dengan menggunakan bahan pangan, manusia itu dapat membangun sel-sel tubuhnya dan menjaga agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Di bahan pangan juga mengandung banyak mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian di Indonesia, bahan pangan hasil pertanian banyak mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi. Data menunjukkan bahwa jumlah kerusakan kira-kira bahan pangan dari hasil pertanian itu mencapai 30-40%. Sedangkan sisanya sebagian besar dijual dalam bentuk segar ya, kayak sayuran segar dan buah-buahan segar atau daging segar. Kemudian, mengingat pentingnya sayuran dan buah-buahan serta bahan pangan yang lain sebagai sumber mineral, sumber vitamin, maka untuk mengurangi, mencegah, atau menghambat terjadinya kerusakan pada bahan pangan hasil pertanian, maka perlu dilakukan berbagai suatu usaha pengolahan yang bertujuan untuk menghambat kerusakan tersebut sehingga diharapkan dapat memperpanjang masa simpannya. Nah, berdasarkan hal itulah yang mendasari mengapa sih teknologi pengolahan itu menjadi salah satu faktor yang penting. Kemudian, kerusakan pangan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh fisiologi mekanik, kemudian ada fisik, kimia, dan mikrobiologis. Nah, apa faktor-faktor kerusakan pangan ini nantinya akan kita bahas lebih lanjut pada slide yang berikutnya. Nanti kita akan bahas apa sih pengaruh fisiologis mekanik itu, contohnya seperti apa, kemudian kerusakan pangan akibat fisik itu seperti apa, kalau kimia seperti apa, kalau mikrobiologis itu seperti apa. Kalau mikrobiologis itu dari namanya aja sudah mikro, maka kerusakan pangan karena faktor mikrobiologis itu berarti disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mengapa sih kita harus melakukan pengolahan pangan? Nah, karena tadi ya, dengan latar belakang bahwa bahan pertanian yang digunakan sebagai bahan pangan itu mudah mengalami kerusakan. Nah, oleh karena itu, tujuan dari pengolahan pangan adalah selain menambah ragam pangan, jenis, baik dari jenis, bentuk, dan cita rasa pangan, juga tujuan utamanya adalah untuk menghambat kerusakan pangan, sehingga diharapkan setelah bahan pangan itu mengalami suatu pengolahan dapat memperpanjang masa simpan dari bahan pangan tersebut. Nah, kemudian bahan pangan itu apa sih? Nah, bahan pangan itu merupakan bahan yang memungkinkan manusia agar dapat tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta dapat berkembang biak. Nah, pada umumnya bahan pangan itu terdiri atas zat-zat kimia baik yang terbentuk secara alami ataupun secara sintetis ya dalam berbagai bentuk kombinasi dan memiliki peran penting bagi kehidupan, seperti contohnya ya, air, kemudian oksigen. Nah, bahan pangan itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, dan air. Jadi ada 4 ya, bahan pangan. Jadi komponen utama bahan pangan itu ada
karbohidrat, lemak, protein, dan air. Sekarang pertanyaannya, apakah ada komponen pendukung selain komponen utama? Jawabannya adalah ada. Nah, ini nanti akan kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Untuk komponen pendukung dari komponen penunjang atau pendukung dari bahan pangan itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti emulsifier. Jadi emulsi itu adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain. Kemudian tidak saling melarutkan tetapi saling antagonistik. Nah, pada umumnya emulsi itu bersifat tidak stabil, yaitu dapat pecah atau dengan perkataan lain lemak dan air akan terpisah, tergantung dari keadaan lingkungan. Kemudian, bagaimana sih agar sistem emulsi itu stabil? Maka ditambahkan suatu zat yang disebut dengan emulsifier. Kemudian, selain emulsifier, yang kedua adalah asam-asam organik. Itu adalah komponen penunjang dalam bahan pangan. Nah, asam organik ini banyak terdapat pada bahan pangan hasil pertanian. Umumnya itu merupakan hasil dari metabolisme siklus Krebs. Saya yakin kalau teman-teman sekalian pasti sudah memahami terkait siklus Krebs. Kemudian, buah-buahan mengandung asam dengan kadar yang tinggi, misal ya asam sitrat, yang merupakan asam organik utama di dalam buah jeruk dan lemon. Kemudian ada asam malat, itu di dalam apel. Kemudian ada asam tartrat, itu di dalam buah anggur. Nah, selain asam organik, itu ada juga enzim. Nah, kalau enzim itu apa sih? Nah, enzim itu adalah suatu katalis biologis yang dapat membantu bermacam-macam reaksi biokimia. Nah, selain enzim itu nanti ada vitamin juga, kemudian ada mineral. Itu adalah beberapa contoh dari komponen penunjang bahan pangan. Sedangkan komponen utamanya itu ada 4, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan air. Nah, kalau air, kenapa sih air itu menjadi salah satu komponen yang penting? Nah, suatu bahan pertanian, ya bahan pangan itu tentunya akan selalu mengandung air dalam bentuk kadar air. Nah, kadar air ini sangat mempengaruhi mutu dari bahan pangan karena dapat berdampak pada penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Semua bahan makanan itu mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda. Misal mentimun itu ada 95%-nya adalah mengandung air. Tomat itu 94%-nya. Kemudian semangka, belewah, stroberi, jeruk hampir semuanya itu mengandung air. Nah, pengurangan air itu di samping bertujuan untuk mengawetkan dan mengurangi volume dan berat pangan, sehingga kalau semisal ya kita mampu mengurangi nih, kita melakukan proses pengeringan. Nah, itu kan akan mengurangi kadar air. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk mengawetkan dan juga mengurangi volume dan berat pangan. Sehingga apa? Sehingga nantinya juga akan memudahkan dan menghemat pengepakan. Nah, contohnya apa yang sudah dikurangi kadar air? Misalnya ada biji-bijian yang diperdagangkan. Itu kadar airnya harus disetel atau diatur. Semisal beras itu berarti harus 14%, kacang kedelai itu 8%. Kemudian, air di dalam bahan pangan itu terdapat dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah air bebas, yaitu mudah dihilangkan dengan cara penguapan atau pengeringan, dan air terikat, yaitu sukar dihilangkan dari bahan meskipun dengan cara penguapan. Nah, komponen utama
Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber kalori utama bagi manusia, yaitu sekitar 60-80%. Karena kita makan kan pakai nasi, itu karbohidrat. Kentang, karbohidrat. Roti, karbohidrat. Nah, di samping merupakan sumber utama, karbohidrat juga memiliki peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan. Misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Nah, karbohidrat itu menurut ukuran molekulnya itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana susunan molekulnya, terdiri dari 5 atau 6 atom karbon, termasuk dalam golongan karbohidrat yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berasa manis. Nah, contohnya itu adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian ada oligosakarida, ini merupakan polimer dari 2-10 monosakarida yang biasanya terdapat pada sari tebu atau bit. Nah, di dalam oligosakarida itu nanti semisal ya, jika terdiri dari 2 molekul monosakarida, itu maka disebut dengan disakarida. Nah, apabila terdiri dari 3 molekul monosakarida, itu disebut triosa. Nah, di mana dari tadi kan ada disakarida ya, di mana disakarida itu memiliki 3 macam disakarida yang penting, yang umumnya penting bagi kita, yaitu ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida itu merupakan golongan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang lebih kompleks dibandingkan monosakarida dan oligosakarida. Nah, polisakarida dalam bahan makanan itu memiliki fungsi sebagai penguat tekstur. Itu misalnya adalah selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Itu sebagai penguat tekstur. Kemudian selain itu juga sebagai sumber energi. Apa aja sih contohnya polisakarida yang sebagai sumber energi? Itu ada pati, dekstrin, glikogen, dan fruktan. Oke ya. Ini banyak banget di kehidupan, contoh-contohnya di kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah lemak dan minyak. Nah, lemak itu terdiri dari 2 ya, ada lemak hewani dan lemak nabati. Kalau lemak hewani itu sumbernya ya dari hewan, misal ikan, daging, telur, itu hewani. Nah, kalau nabati itu dari tumbuhan, contohnya kayak alpukat, kedelai, minyak kedelai, ya kedelai itu berarti lemak nabati. Pokoknya semua yang berasal dari tumbuhan itu disebut lemak nabati. Nah, lemak itu menjadi sumber energi kedua setelah karbohidrat. Jadi dia itu menyumbang energi yang besar setelah karbohidrat. Nah, molekul lemak itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi unsur dari lemak itu ada 3 ya. Ada karbon, yang kedua hidrogen, dan yang ketiga oksigen. Nah, di dalam tubuh kita itu tidak dapat memproduksi asam lemak esensial. Jadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih tubuh kita dapat memenuhi kebutuhan asam lemak esensial? Ya, diambil dari makanan. Jadi, kebutuhan asam lemak esensial yang di dalam tubuh kita itu bisa dipenuhi dari makanan. Selain itu, asam lemak esensial ini fungsinya apa sih? Yaitu untuk melindungi alat-alat tubuh yang vital, yang halus itu. Kemudian,
Lemak yang berbentuk cair itu lebih mudah dicerna daripada yang berbentuk padat. Kemudian fungsi lemak yang pertama itu adalah pada makanan akan memberikan rasa gurih, kemudian sebagai sumber kalori, melarutkan vitamin A, D, E, dan K sehingga lebih mudah diserap tubuh, kemudian melindungi alat-alat tubuh yang halus. Nah, dan yang terakhir ini adalah protein. Sama dengan lemak, protein itu juga ada protein nabati dan protein hewani, di mana protein nabati itu diperoleh dari tanaman. Itu misalnya tempe, tahu, itu adalah protein nabati. Sedangkan protein hewani adalah sumber protein yang diperoleh dari hewan. Daging, telur, keju, itu berarti protein hewani. Nah, fungsi protein itu apa sih? Nah, sebelum kita membahas fungsi, protein itu apa sih? Nah, pertanyaannya itu. Nah, protein itu adalah salah satu zat makanan yang juga sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu makhluk. Nah, di samping berfungsi sebagai bahan bakar di dalam tubuh, protein itu juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Jadi, protein itu adalah sumber-sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Jadi kalau ditanya protein itu apa sih? Jadi protein itu adalah sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Di mana C, H, O, dan N ini tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Kemudian, molekul protein juga mengandung belerang dan fosfor, dan ada pula jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Nah, kemudian apa sih fungsinya protein? Nah, fungsi protein itu yang pertama adalah sebagai zat pembangun dan pengatur. Yang kedua adalah sebagai pemberi kalori, dan yang ketiga adalah membentuk jaringan tubuh, keempat mengganti sel yang rusak, kelima membuat air susu ASI ya maksudnya, kemudian enzim, hormon, dan membuat protein darah. Oke ya. Masih ada lagi. Nah, kemudian ada klasifikasi bahan pangan. Nah, semua bahan pangan dalam keadaan alamiah itu akan sangat cepat mengalami kerusakan dan pembusukan. Jadi semua bahan pangan ya, yang khususnya yang dihasilkan dari bahan pertanian itu secara alamiah akan cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Dalam hal kualitas, makanan itu juga dapat dibedakan menjadi makanan yang tahan lama dan ada yang terbatas. Misal kalau kita makan kan pasti ada yang, oh ini yang cepat basi, ini yang enggak cepat basi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan mudahnya terjadi kerusakan, makanan itu diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah makanan yang agak mudah rusak atau semi-perishable foods, yaitu makanan yang dapat disimpan dalam jangka waktu terbatas. Jadi hanya memiliki jangka waktu penyimpanan terbatas, nggak bisa disimpan lama-lama. Misal bawang merah itu nggak bisa. Kentang, kemudian bombay, bawang-bawangan ya, umbi-umbian itu adalah salah satu contoh makanan yang agak mudah rusak. Kemudian yang kedua adalah kalau ada makanan yang agak mudah rusak berarti ada makanan yang mudah rusak. Nah, yang makanan yang mudah rusak itu adalah makanan yang cepat rusak bila disimpan tanpa perlakuan penanganan atau pengawetan. Misal daging, ikan, susu, apalagi sayur ya. Sayur itu juga sangat mudah
rusak. Kemudian kalau ada yang sangat mudah rusak, berarti ada yang tidak mudah rusak. Nah, yang tidak mudah rusak berarti non-perishable, yaitu bahan makanan yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar seperti beras dan kacang-kacangan. Jadi klasifikasi bahan pangan itu secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan makanan yang mudah rusak, yang agak mudah rusak, dan yang tidak mudah rusak. Nah, masa simpan makanan itu sendiri juga bergantung pada kandungan atau kadar air. Nah, apabila semakin tinggi jumlah kandungan air dalam makanan, maka makanan tersebut akan semakin cepat rusak. Dan sebaliknya, apabila kandungan atau kadar air dalam bahan makanan itu rendah, masa simpannya akan semakin lama. Nah, sehingga dari pertemuan ini dapat disimpulkan ya, pada dasarnya bahan makanan itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu ada air, protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, di samping itu, bahan pangan itu juga mengandung komponen anorganik dalam bentuk mineral dan komponen organik, misalnya emulsifier, asam-asam organik, oksidan, dan antioksidan, enzim, pigmen dan warna, komponen cita rasa, dan vitamin. Kemudian jumlah dari komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan pangan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, warna, dan nilai gizi dari makanan. Kemudian kalau berdasarkan mudah atau tidaknya terjadi kerusakan, bahan pangan itu diklasifikasikan dalam 3 golongan. Yang pertama adalah makanan yang tidak mudah rusak, makanan yang agak mudah rusak, dan yang terakhir adalah makanan yang mudah rusak. Jadi yang tidak mudah rusak, agak mudah rusak, dan yang mudah rusak. Oke, terima kasih untuk pertemuan terkait ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.